Hoa hoe katanya teman-teman. Ya ditabuh hoa hoe. Emang begitu tradisinya kalau di kuburan? Ini ulama mana ini yang ngajarin? Tentunya kejadian seperti ini, fenomena seperti ini tidak akan lepas daripada izin tokoh. Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di Indonesia tidak kekurangan keanehan, kecelenehan. Yang dimana kalau kita menyaksikan di media sosial sekarang itu sangat mudah kita menjumpai beberapa tingkah keanehan, kecelenehan, dan penyimpangan yang dilakukan oleh ya umat muslim yang menganggap ritual-ritual ibadahnya entah apa itu, mereka menganggap ibadah atau hiburan atau apalah itu, tetapi mereka melakukannya di atas kuburan. Di atas kuburan mereka jejingkrakan, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Saya tidak tahu ini dalam rangka apa, saya tidak tahu. Sedangkan di dalam Islam pun kalau mereka menganggap itu ibadah ya teman-teman, tentunya Rasulullah SAW telah mengingatkan kalau kuburan itu bukan tempat untuk beribadah, ibadah apapun. Terus yang kedua, tidak boleh nyanyi-nyanyian di atas kuburan. Terus yang kedua, sungguh tidak elok nyanyi-nyanyian di atas kuburan. Dan di sini apa? Katanya mereka memperingati Syawalan di atas kuburan sambil berdendang-dendang ria. Coba kita saksikan seperti apa videonya. Tuh. Perempuan pula. Perempuan lenggak-lenggok di atas kuburan, ditabuh pakai apa itu ya? Saya tidak tahu. Pokoknya ditabuh, dia joget-joget di atas kuburan. Kira-kira yang di dalam kuburan itu ngapain? Kenapa harus di kuburan? Kenapa gak bikin panggung saja? Tengah-tengah kampung begitu, di tengah-tengah desa. Ya kalian bikin panggung, joget di situ, ya, joget. Gak usah pakai jilbab kalau perlu. Kan orang itu berjilbab untuk menutupi malu, ya, menutupi aurat, menutupi rasa malunya. Nah, kalau sudah joget-joget, perempuan joget-joget seperti ini kan rasa malunya sudah gak ada. Ya, bikin panggung sekalian, lepas jilbabnya, joget. Gitu. Ini di kuburan. Menghibur siapa? Menghibur ahli kubur? Atau hibur apa? Hiburan apa ini? Atau bagaimana? Atau ulama mana yang ngajarin seperti ini nih? Lanjut dulu. Tuh. Ini siapa yang salah? Yang salah saya yang bereaction ini atau mereka? Na'udzubillah. Ya Allah, ya Allah. Acara tradisi malam 7 Syawalan di Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Kok begini ya? Saya baru tahu. Tradisi Syawalan di makam. Syawalan di makam. Ya Allah. Allahu Akbar. Ada ya? Ada tradisi beginian ya. Tradisi apa ini namanya? Allah. Allahu Akbar. Hoa hoe katanya teman-teman. Ya ditabuh hoa hoe. Emang begitu tradisinya kalau di kuburan? Ini ulama mana ini yang ngajarin? Tentunya kejadian seperti ini, fenomena seperti ini tidak akan lepas daripada izin tokoh. Ya entah tokoh apapun itu yang mengizinkan, tokoh adat, tokoh desa, tokoh publik, atau tokoh agama. Tidak terlepas dari ke tokoh-tokoh ini. Ada saja di antara tokoh ini yang melarang, pasti ini tidak akan terjadi. Ini karena pembiaran teman-teman. Ada yang membiarkan, bahkan ada yang mengadakan begitu. Dan di sini teman-teman, kalau kita membaca pesan dari Nabi Muhammad SAW di dalam perkara seperti ini, maka sungguh sangat miris. Yang dimana ada suatu hadis yang berbunyi, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Masjid apa artinya? Sebagai tempat beribadah, tempat kumpul-kumpul. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah. Masjid ini bisa menjadi tempat kumpul-kumpul teman-teman, untuk membicarakan kemaslahatan umat. Untuk ya pastinya untuk ibadah. Kenapa di sini orang-orang muslim di Indonesia malah bukan di masjid? Meskipun di masjid masa elok seperti ini, jogetan di atas masjid begitu, apalagi meyakini itu makam wali. Apakah makam wali akan senang dijogetin seperti ini? Perempuan pula yang joget. Allah. Orang Yahudi dan Nasrani saja dilaknat. Apakah karena mereka merasa muslim nggak dilaknat joget-joget di atas kuburan? Joget-joget atau beribadah. Kalau mereka menganggap jogetan seperti ini ibadah, saya tidak tahu teman-teman. Tapi jelas di sini coba kita lihat perempuan ini. Lenggak-lenggok. Apakah ini bukan joget? Apakah saya salah menyatakan ini joget? Ya, kalau saya salah mengatakan joget, ini apa kalau menurut kalian? Tindakan seperti ini apa kalau menurut kalian? Ditabuh hoa hoe, ditabuh pakai gendang atau apa itu? Joget atau apa itu? Zikir atau apa? Selawatan. Dan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Aisyah juga tidak luput memberikan pesan kepada kita, yaitu kalau bukan karena hal ini, niscaya kuburan Rasulullah juga akan dinampakkan. Ya, akan ada orang-orang yang bisa melihat kuburan Nabi Muhammad. Tetapi apa? Rasulullah SAW takut atau ditakutkan kuburannya akan dijadikan tempat seperti ini.
Coba lihat kaum-kaum sufi, orang-orang sufi yang ada di Indonesia, yang di Yaman, di tempat-tempat lain sebagainya. Mereka menjadikan kuburan-kuburan yang mereka anggap wali sebagai tempat zikiran. Angguk-angguk di kuburan. Seandainya makam Nabi Muhammad juga tidak diberikan tembok ya teman-teman. Ya, tidak dijaga di situ, tidak dijaga ketat. Tawaf di kuburan Nabi Muhammad. Angguk-angguk teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Bahkan ada satu video yang beredar yang katanya dulu kala ada kejadian bahwa di Mekah atau di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad SAW, mereka melakukan apa? Mereka melakukan maulid katanya. Ya, baca-baca maulid begitu-begitu. Ternyata setelah diselidiki, itu hoax. Dan itu akan saya bahas di video berikutnya. Ya, kita akan bahas di video berikutnya. Dan di sini teman-teman, di Indonesia sangat beragam. Orang-orang ke kuburan sangat beragam. Ada yang minta uang fulus-fulus yang merah halus-halus. Ada. Sampai-sampai ada mereka yang mengatakan, oh itu tawassul. Ya Allah. Madad ya Husain. Ada yang begitu. Minta tolong ke Husain. Allahu Akbar. Madad ya Maulana ya Husain. Madad ya Husain al-Abidin. Madad madad. Madad madad. Madad madad. Madad madad. Madad ya Maulana ya Husain. Tapi sekarang apa? Enggak, minta ke Habib yang sudah mati, minta ke Kiai yang sudah mati, ya, minta perantara katanya. Kalau kita membahas ini pasti ada kaum-kaum, pasti sufi yang akan membela kegiatan seperti ini. Karena apa? Ya hanya mereka yang akan membela. Kalau saya pribadi teman-teman, ketika melihat kejadian seperti ini, ya ada mirisnya, ada sedihnya, ada khawatirnya bagaimana anak cucu kita ke depan. Kalau kejadian fenomena seperti ini didiamkan terus-menerus, akan menjadi tradisi. Dan tradisi itu sulit untuk ditinggalkan. Sebagaimana kita lihat di Indonesia, betapa banyaknya tradisi-tradisi yang sejatinya itu sudah dijadikan syariat. Ketika kita membahasnya, kita yang salah. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW itu memesankan kepada kita, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang terdahulu itu menjadikan kuburan-kuburan orang soleh, kuburan para nabi sebagai tempat-tempat orang beribadah. Masjid. Orang-orang terdahulu itu sudah melakukannya. Tetapi apa kata Rasulullah? Diingatkan, ini Nabi yang mengucapkannya. Janganlah kalian semua menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena apa? Karena aku benar-benar melarang kamu dari perbuatan itu. Ini Nabi Muhammad, ya. Kalau kita melakukan seperti ini, artinya kita melanggar. Banyak pelanggaran. Kuburan jangan dibangun. Kuburan jangan ditulis, teman-teman. Jangan beribadah di kuburan, angguk-angguk di kuburan, ya. Jangan jadikan kuburan tempat kumpul mereka di kuburan sampai joget-jogetan. Semua larangan dari Nabi dilibas habis sama mereka. Dan mereka mengaku orang yang paling benar. Dan kita yang menyampaikan dengan sesuai dalil, oh jangan hanya sesuai dengan pemahaman teks. Begini loh. Berkelit mereka. Berkelit kayak belut. Ya licin. Kita licin ngadepin mereka. Allah. Dan teman-teman, kalian bisa menilai sendiri bagaimana ini kalau menurut pandang kalian. Komentar di bawah.